hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Ahad tanggal 9 bulan Agustus tahun 2020 kita berkumpul bersama melalui Room Webex ini. Sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber, perkenalkan saya Nenden Sri Sulastri sebagai moderator dari MTSN 2 Sukabumi dan Ibu Ilisya P. Indrasari sebagai host dari MAPUI Garut. Baik, Bapak dan Ibu hebat, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya, yaitu Pak Hasbi dari founder dan CEO Assembler. Adapun materi kita kali ini adalah LMS berbasis augmented reality dan juga 3D. Tak asing lagi, sangat dahsyat, yang ini mampu membuat sesuatu dengan yang maya menjadi nyata yang ada di hadapan kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sudah penasaran sekali. Mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Hasbi. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nenden. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini dan terima kasih pada semuanya yang hadir, yang kita saling berbagi ilmu lah ya. Nah, mungkin untuk sesi sekarang, saya akan mencoba untuk share tentang LMS berbasis 3D dan augmented reality. Mungkin dari beberapa peserta, Bapak, Ibu guru atau rekan-rekan yang pernah ikut webinar sebelumnya, mungkin tentang assembler, tentang augmented reality, mungkin tidak asing lagi ya tentang apa itu augmented reality. Namun mungkin ada beberapa yang mungkin masih belum kenal atau masih belum tahu apa itu AR. Saya share satu video dulu ya untuk sebagai pengingat apa sih itu augmented reality gitu. Nah, jadi augmented reality itu adalah sebuah teknologi di mana bisa membawa objek digital ke dunia nyata. Jadi kita bisa memproyeksikan objek 3 dimensi, kita bisa proyeksikan di dunia nyata, itu di atas meja, di lantai, di pun lah, di mana kita berada gitu ya. Nah, si objek digital ininya pun ini pun dia bisa dimanipulasi, dalam artian bisa dirotasi, bisa di zoom in zoom out untuk dibesar kecilkan. Lalu di sini kebetulan ada interaksinya itu untuk melihat organ dalamnya si kodok ini gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi proses belajar mengajar ini bisa terjadi dalam bentuk yang lebih hands on gitu ya, lebih experience based, karena menurut penelitian sifat pembelajaran yang learning activity terbaik itu adalah yang bentuknya eksperiental, dalam artian mengalami langsung gitu ya, mengalami sendiri gitu. Jadi bukan hanya satu arah tapi bisa dua arah. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi biar kita nge-refresh lagi nih augmented reality itu apa gitu. Nah, ini contohnya ini Gunung Merapi. Di sini ada animasinya, terus di si animasi ini bisa di breakdown gitu sampai ke lapisan dalam si gunungnya. Dan di sini kita bukan informasi layer tentang si gunung berapi dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh aja gitu ya, bentuk augmented reality itu adalah seperti itu. Jadi objek digital yang bisa kita
bisa kita munculkan di hadapan kita, atau bisa kita tersebut sebuah benda fisik, dalam artian misalnya buku atau kartu atau flyer atau brosur, yang dimana nanti si bukunya itu kalau misalnya scan itu nanti bakalan muncul si objek augmented reality-nya. Mungkin saya liatin satu lagi video contoh kali ya untuk penggunaan AR yang disematkan ke objek buku gitu. Sebentar. Nah, ini bukunya tentang underwater, tentang satwa bawah laut. Nah, jadi di buku ini selain si anak ini membaca, juga dia bisa mengalami sendiri atau bisa langsung melihat si hewan lautnya itu berada di hadapan dia gitu, dengan segala animasinya, dengan segala informasi dan interaktivitasnya. Jadi proses belajar itu nggak harus hanya membaca saja, tapi melibatkan motorik juga, melibatkan interaktiviti juga gitu. Jadi jauh lebih interaktif. Nah, semua itu konten-konten yang tadi saya demokan itu semuanya bisa dibuat sendiri gitu oleh Bapak Ibu, karena kita mengembangkan sebuah tools bernama Assembler yang untuk tujuannya adalah membuat semua orang itu bisa bikin konten augmented reality mereka sendiri gitu. Nah, jadi platform ini itu diharapkan bisa menjadi seperti kayak sebuah tools di mana baik guru maupun murid gitu ya, bisa membuat konten augmented reality mereka sendiri. Jadi bukan cuma mengakses saja gitu ya, bukan cuma download terus menikmati konten, namun juga bisa membuat konten sendiri gitu. Jadi keuntungannya dengan menggunakan teknologi augmented reality ini? Share screen-nya share screen saya mati. Boleh minta di Biarkan. Tapi di sini enggak ini ya. Boleh dicoba lagi mungkin kan? Ya, di sini buttonnya nggak bisa dipijit. Nah, ini oke, bisa. Bisa. Ya, bisa sekarang. Nah, jadi teknologi ini kita coba sederhanakan gitu, agar semua pihak itu bisa memakainya lah gitu ya. Nah, di sini Assembler itu sebagai perusahaan pengembang teknologinya, kita memfokuskan ke sektor di mana edukasi ini salah satu sektor yang sangat sangat bisa sangat berguna sekali gitu, karena itu dari beberapa aspek-aspek gitu, kayak audio, interaktivitas, kolaboratif, itu semuanya ada di situ, yang dimana itu bisa menunjang proses belajar mengajar jadi menyenangkan, dan sebenarnya bisa jadi juga menolong dalam hal apalagi relevan gitu ya, apalagi dalam situasi kayak sekarang gitu ya, kayak COVID gini, semuanya sekolah di rumah misalnya di beberapa daerah, itu bisa jadi alternatif untuk proses belajar mengajar agar tidak jenuh gitu, agar tidak bosan hanya nonton video misalnya, atau hanya membaca, atau interaktivitas atau apa. Jadi Assembler ini bisa jadi alternatif gitu. Nah, kenapa sih pakai Assembler Edu? Nah, seperti yang kita tahu, informasi visual itu diproses otak itu 60.000 kali lebih cepat daripada kita otak ini memproses teks gitu ya. Jadi informasi bentuk visual itu gampang diingat, gampang dicerna. Jadi karena augmented reality ini visual banget gitu, jadi informasi ini bisa dengan mudah untuk diserap gitu. Nah, juga pembelajaran berbasis pengalaman itu adalah pembelajaran terbaik. Jadi AR ini kan melibatkan si siswa ini kayak immerse gitu ya, kayak masuk ke dalam si konten AR-nya ini gitu.
Jadi dia langsung berhadapan dengan si materi ini dan dalam bentuk 3D animasi maupun konten interaktif lainnya gitu ya. Dan itu adalah sebuah experience belajar yang terbaik karena mereka langsung hands on ke si materinya gitu. Nah, di Assembler juga kita sediakan library 3D objek yang udah siap dipakai. Jadi nanti prosesnya itu sangat simpel, kayak tinggal drag and drop objek apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya nggak ada di library, bisa import sendiri atau bisa buat sendiri. Gitu. Memicu kreativitas dan kolaboratif. Jadi si anak ini nanti diharapkan bukan cuma mengkonsumsi konten, tapi juga kita bisa challenge mereka gitu untuk buat konten dengan arahan kita atau dengan guidance kita gitu. Jadi sistem belajar mengajar ini jauh lebih kolaboratif gitu. Nah, sejauh ini Assembler telah digunakan di beberapa negara dan terbukti menolong proses belajar mengajar menjadi jauh lebih fun, gitu, lebih engaging, lebih seru, gitu, karena berbasis visual, ada animasinya, ada suaranya. Gitu. Nah, di bahasan kali ini saya akan mendemokan fitur baru dari Assembler, namanya itu fitur kelas. Mungkin Bapak Ibu udah sangat familiar gitu dengan Google Classroom atau dengan Edmodo atau software LMS lainnya. Jadi di Assembler itu sekarang kita menyediakan sebuah platform fitur gitu ya, di mana Bapak Ibu ini bisa membuat kelas sendiri. Nah, seperti sama halnya dengan LMS lain yang Bapak udah familiar gitu ya, kayak Google Classroom, Bapak Ibu bisa membuat kelas. Nanti di dalam kelas ini kita bisa mengumpulkan mengumpulkan siswa-siswa maupun guru lagi gitu ya, masuk ke dalam kelas ini, dan Bapak Ibu bisa men-share konten-konten dalam bentuk macam-macam. Ada dalam bentuk project assembler, dalam bentuk 3D atau AR, atau dalam bentuk link atau image atau video atau bahkan file berbentuk doc, PDF, Excel gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali gitu ya, gimana cara mengupload assignment gitu, mengupload tugas, mengupload pengumuman, absensi dan lain-lain. Nah, lebihnya dibanding Google Classroom, di Assembler itu ada konten berbentuk 3D dan augmented reality-nya yang langsung bisa murid-murid atau guru bisa share ke dalam sini gitu. Jadi tidak hanya memfasilitasi komunikasi saja di dalam kelas, tapi juga memfasilitasi guru maupun murid untuk men-share konten-konten 3D dan augmented reality. Nah, konten-kontennya sendiri kita bisa cek di topik. Nah, di topik ini ada beberapa topik yang sudah kita buatkan gitu ya, dan memang sudah langsung bisa dipakai. Ini ada beberapa bahasan sains, gitu. Ada biologi, ada geografi, ada fisik, ada life science, ada kimia, astronomi dan lain-lain. Nah, namun bagi yang konten yang nggak ada di sini tidak masalah, karena kita memiliki tools di mana kita bisa bikin konten sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nggak nemu nih kayak bahasanya di sini, kita bisa bikin sendiri kontennya menggunakan Assembler yang running di laptop maupun di mobile device. Nah, mungkin sambil jalan kita bareng-bareng aja ya, kita sambil praktekkan ya, kita bikin kelas bareng, terus nanti kita join di dalam kelasnya, nanti sekali saya bimbing gimana caranya mengimplementasiannya kali ya, langsung aja ya. Bagaimana, moderator? Iya, siap. Jadi kita step by step bareng-bareng kita cobain si aplikasinya. Pertama-tama kita masuk ke alamat ini, edu.
Assemblerwood ya. assembler.com. Ini saya paste juga di ini ya, di apa, di chat box ini. Bentar. So. Ya, langsung pakai browser saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lagi pakai laptop, silahkan diketik, atau lagi pakai HP atau tablet juga bisa. Jadi ketik aja itu edu.assemblerworld.com. Saya share lagi. Boleh minta dibukakan share-nya. Ya, setelah masuk ke dalam websitenya di edu.assemblerworld.com, mungkin kalau Bapak Ibu nggak nyaman dengan bahasa Inggris, bisa diganti bahasanya. Itu ada pilihan bahasa di kanan atas, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama Spanyol, bahasa Spanyol. Jadi aja gitu bahasa Indonesia. Nanti di sini itu ada beberapa informasi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya setelah event ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kanan atas. Di kanan atas ini ada tombol login atau register. Di kanan atas ini ada tombol login atau register. Nah, mari kita login. Karena saya asumsikan Bapak Ibu belum pernah daftar, jadi kita sign up dulu ya. Jadi ada tombol sign up now. Nah, di sini tinggal masukkan informasinya, atau kalau misalnya mau cepat bisa pakai Facebook, jadi langsung bisa langsung connect ke Facebook, atau kalau misalnya enggak bisa dimasukin aja informasinya. Masukkan passwordnya harus 6 karakter. Lalu username-nya bisa bebas, namun dia kecil semua ya. Terus full name-nya, full name, email, di checklist I agree with assembler term and condition, lalu sign up. Terus full name-nya, full name. Nah, setelah sukses, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke ruang kelas nih di sini, your class gitu ya. Nah, di kelas ini Bapak Ibu pasti udah sangat familiar sekali lah ya dengan Google Classroom, di mana kita bisa bikin kelas atau kita bisa join kelas yang sudah dibuat sama user lain atau pengguna lain. Nah, asumsikan kita adalah seorang guru gitu ya, jadi kita akan kelas dulu nih. Nah, caranya dengan apa? Caranya klik tombol create new classroom. Setelah diklik, lalu masukkan nama kelasnya. Misalnya kelas fisika 3 IPA 2. Ini contoh saja ya. Kelas 3 IPA. Terus kita pilih background-nya yang mana. Misalnya saya pilih background ini. Lalu tekan tombol create. Nah, sampai sini bisa mengikuti ya, simple ya. Jadi setelah kita buat kelas itu, kelasnya akan terbentuk nih, fisika 3 IPA 2. Ini tertulis satu member, karena membernya baru saya saja gitu ya, baru saya yang buat. Nah, kita klik di kelasnya, nah kita masuk ke dalam virtual class ini. Nah, di dalam kelas ini, kita bisa mengundang member lain, mengundang
entah itu student atau teacher gitu, entah itu murid ataupun guru. Asumsi misalnya kita mau ya login itu tadi dengan ini ya Bu, tadi ada yang nanya masuk ke website edu.assemblerworld.com, itu di kanan atas itu ada tombol login atau register. Jadi login atau register itu diklik, nanti tinggal kalau misalnya belum daftar Bapak Ibu tinggal daftar, kalau misalnya udah pernah daftar tinggal login gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti di sini di guru dan murid ini kita bisa invite nih, kita bisa invite student misalnya. Nah, nanti kita tinggal share daftarnya, ini ya, masukin pakai, ada beberapa yang kita ulang ya, kalau kecepatan saya ulang lagi. Jadi tadi di website itu ada tombol login dan register ya. Bapak Ibu tinggal klik aja tombol login dan register itu, terus nanti ada tombol sign up now atau daftar gitu ya, paling atas tuh tombolnya, tinggal diklik, nanti tinggal masukin ininya, informasinya. Nah, informasinya namanya siapa, misalnya saya nih ya, saya Biasyadi, terus emailnya, email Bapak Ibu masukin, tinggal ini nggak usah ngikutin yang saya ya, ini email contoh saya ya. Kalau Bapak Ibu itu masukin email Bapak Ibu, terus username-nya itu silahkan masukkan username, misalnya Aspi Test Assembler, lalu passwordnya itu 6 karakter, saya masukin contoh aja ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu checklist setuju, lalu sign up. Udah ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya yang tinggal nanti bisa diulik later abis webinarnya ya sendiri ya. Nanti biar kita bisa proceed dulu, soalnya bahasannya lumayan agak banyak. Jadi kita masuk nih, setelah berhasil register, kita masuk ke kelas. Nah, di sini ada create a new classroom atau join classroom. Jadi create itu ya kita membuat kelas, kalau join itu kita join ke kelas. Jadi kita si murid ini udah terima kodenya, nanti tinggal masukin kodenya untuk join kelas. Untuk sekarang saya akan buat sebuah kelas, nanti coba Bapak Ibu join ke kelas saya ya. Jadi kita masuk ke, atau kita buat kelasnya webinar assembler edu. Ini deskripsinya, kelas sharing tentang assembler edu bersama pengajar se-Indonesia misalnya. Saya pilih background-nya misalnya ini. Lalu saya create. Nah, ini udah jadi ya kelasnya. Nah, Bapak Ibu sekarang coba tolong join ke kelas ini ya, dengan cara tadi Bapak Ibu klik di menu kelas, lalu ada tombol gabung, atau kalau misalnya bahasa Inggris itu join ya, join kelas. Nanti masukkan kodenya itu PJHNH. PJHNH. Jadi coba dimasukin ke Nah, itu udah pada masuk nih banyak. Wah, mantap. 12, 14, 15. Kodenya PJHNH ya. Nah, ya, sudah ada 20 yang masuk. Ini punten ya masuknya jadi student, karena saya mau nyontohin Bapak Ibu jadi masuk dulu sebagai student gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bikin kelas sendiri, Bapak Ibu bisa menginvite guru lainnya sebagai teacher. Jadi nanti bisa invite sebagai teacher atau invite sebagai guru gitu. Ini sudah banyak yang masuk ya. Ada 24 student yang masuk, teachernya saya satu karena saya yang buat kelasnya. Nah, terus gimana caranya misalnya kita mau menjadikan sebuah seorang user menjadi guru gitu.
Misalnya dia salah masuk nih, student. Oh, saya masukin deh, misalnya ini Pak Basit nih ya. Pak Basit saya mau ganti role-nya menjadi teacher. Misalnya. Saya tinggal klik aja nih di apa di ini di titik tiga ini, lalu saya ganti change role-nya Pak Basit menjadi teacher. Gitu. Nah, nanti Pak Basit akan terdaftar sebagai teacher di sini, ya, sama saya. Nah, yang lainnya bergabung sebagai student. Nah, setelah pada masuk ke kelasnya, kita sudah bisa mulai men-share materi nih. Nah, mungkin bagi yang sudah sangat familiar sekali dengan Google Classroom, pasti udah nggak asing lagi lah ya. Kita bisa men-share link gitu ya. Misalnya kita ada bahasan tentang misalnya kita mau share tentang assembler edu gitu ya, misalnya tutorial. Saya bisa copy linknya, kalau saya kembali ke assembler edu sini, lalu kita paste si linknya di sini, lalu saya ketikkan ini link tutorial tentang assembler edu. Kalau kita add link, nah dia akan memproses dulu gitu ya. Lalu kita bisa langsung submit. Nah, pada saat submit, nanti bakal masuk ke sini, ke si timeline kelasnya, ke home-nya gitu ya. Nah, nanti murid-murid, Bapak Ibu yang udah masuk ke ini, bisa langsung mengakses kontennya, atau like, pasti sangat familiar banget lah ya sama sosial media. Kita bisa nge-like, kita juga bisa komen. Nah, misalnya kita mau komen nih, link yang saya share nih, misalnya. Tinggal diklik aja tombol komennya, terus kita tulisin komentar. Misalnya, terima kasih atas linknya. Misalnya sangat bermanfaat. Contoh ya, saya submit. Nah, ini kita bisa saling sharing nih. Misalnya ada murid yang protes misalnya, wah Pak, linknya nggak bisa dibuka nih. Atau misalnya linknya broken atau linknya salah atau apa. Nah, ini kita bisa berinteraksi di sini. Gitu. Ya, terima kasih sudah pada masuk ya ya. Oke, nah itu tipe konten link. Nah, sekarang kita mau coba masukin tipe konten gambar. Nah, gambar itu kita bisa klik image. Nah, kita bisa drag and drop ini atau kita browse file. Nah, browse file itu kita bisa ngambil gambar dari komputer kita. Nah, contohnya saya mau upload sebentar ya, saya mau upload foto ini deh, assembler ya. Ini augmented reality for everyone. Lalu open, ada previewnya muncul di sini. Saya ketikin captionnya, misalnya augmented reality untuk pendidikan. Lalu saya submit. Oh ya, bagi yang tadi ketinggalan atau kode kelasnya itu kodenya PJHNH. Nama kelasnya webinar assembler edu. Jadi nanti tinggal aja join button, terus nanti masukin PJHNH. Nah, ini udah ada 39 yang masuk, udah 40 yang masuk. Nah, ini tadi ya, konten gambarnya berhasil masuk ke sini. Jadi kalau mau lihat tinggal diklik aja. Gitu. Nanti si foto entah itu misalnya berbentuk informasi atau bentuk infografik atau berbentuk apapun itu ya, bentuk gambar itu langsung bisa masuk ke sini. Dan seperti biasa bisa dikomenin, bisa di-like, bisa untuk jadi misalnya ada pengumuman, kita bisa membuat si post ini selalu ada di atas. Nah, caranya tinggal klik aja misalnya si titik 3 ini, terus kita pin. Nah, kalau di pin, itu nanti si post ini akan selalu di atas. Pasti udah pada familiar lah ya dengan pin post gitu ya. Oh ya, ini ada yang bertanya, kode kelasnya kenapa tidak berlaku? Oke, saya cek lagi ya, takutnya salah kodenya.
Ini coba bisa dilihat di di layarnya, PJHNH. Kode kelasnya PJHNH. Sudah 48 yang masuk. Harusnya kodenya betul ya. Gitu. Ada 50 sekarang. Nah, PJHNH ya. Nah, kita ini di dalam sini kita bisa men-share konten-konten tadi. Kita udah menunjukkan konten link, konten image. Nah, kita juga bisa masukin konten video. Nah, tiap ada post baru, ini bakal ada notifikasi di atas. Tulisannya you have new incoming post, click me to refresh. Jadi ada orang yang atau siswa atau siapa yang ngepost, nanti bakal masuk ke sini langsung. Nah, ini ada yang ngepost dari Pak Sugikaya 1980 ngepost gambar. Nah, ini ada ya, ini loading gitu. Oh, ini tentang ini ya, ini pakai assembler ya, tentang AI. Nah, iya. Jadi kita bisa ngepost ini bentuknya gambar. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngepost bentuknya video. Caranya buat sekarang itu video yang diterima itu yang dari YouTube, Pak. Jadi kita misalnya ke YouTube dulu, kita cari videonya, misalnya video tentang tsunami, menggunakan assembler gitu. Learning about tsunami in AR. Nah, dipastikan nih videonya yang betul, kita klik tombol share, lalu kita ambil linknya, ini copy linknya ya, kita copy linknya, lalu kita bisa kembali ke kelasnya, lalu kita paste, lalu kita ketikin ini video tentang tsunami menggunakan assembler edu. Kita link, lalu kita submit gitu ya. Nah, kontennya bakal langsung masuk ke sini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini ada yang nanya berapa besar kapasitas penyimpanan ini untuk tiap akun, Pak. Nah, untuk di sini itu karena lewat website, jadi ini nggak download lewat app dulu gitu ya. Ini saya tunjukin dulu lewat website dulu. Jadi ini cukup menggunakan browser saja. Nanti tinggal diketikin aja yang tadi ya, edu. Itu ada yang nanya juga alamatnya. Edu ketik assemblerworld.com. Kalau pengen bahasa Indonesia, tambahin ID di depannya. Jadi id.edu.assemblerworld.com. Itu ya, saya ketikin ya di chat ya, bagi yang tadi belum bisa masuk. Itu id.assembler.edu.assemblerworld.com. Itu tinggal diklik aja, itu ada linknya. Itu nanti ya, jadi ini kita akses lewat website yang bisa diakses lewat HP atau lewat laptop atau komputer gitu. Nah, jadi kalau kelas ini sebenarnya relevan untuk semua subjek ya, bisa dibilang, karena kan proses sharing, proses mengomentari murid atau memberi masukan atau itu kan bisa dilakukan di sini. Jadi materi-materi ini kita bisa share langsung di kelas ini. Nah, tadi kan saya udah nyontoh gimana caranya masukin link, masukin image, masukin video. Nah, sekarang kita coba contoh masukin file. Nah, di sini kita bisa masukin beberapa tipe konten. Ya, jadi kontennya itu tipenya ada tipe PDF, tipe doc, PPT, XLS. Nah, kita sama ya, kita tinggal browse aja filenya, kita tinggal cari dokumen yang mau kita share. Nanti si konten itu nanti bisa diakses oleh semua yang semua peserta di sini gitu. Mungkin ya kurang lebih gitulah ya. Jadi udah sangat familiar lah ya. Nah, di sini ada yang nanya apa sih bedanya platform ini dengan platform lain kayak Edmodo, Google Classroom atau Schoology dan lain-lain. Nah,
Oke, saya jawab ya. Jadi perbedaan selain fitur kelas ini, nah kita itu bisa share konten-konten 3D dan augmented reality. Nah, caranya kita tinggal ke topik. Ini saya contoh ya, saya ke topik nih. Terus saya ke life science misalnya. Nah, lalu saya mau share konten tentang misalnya weather gitu, tentang cuaca. Nah, saya tinggal klik tombol share ini, lalu saya klik tombol webinar Assembler Edu. Gitu. Nah, ini ada indikasi share konten sukses. Nah, kita balik ke kelas. Nah, di sini ada share material. Nah, share material ini itu bentuknya 3D dan augmented reality. Nanti murid itu bisa mengakses lewat sini nih, ada tombol material. Jadi ini semua konten-konten yang berbentuknya itu 3D dan augmented reality. Nanti di play. Nah, cuman kalau di play ini itu harus menggunakan aplikasi Assembler Edu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal download aplikasinya Assembler Edu. Nah, masuk ke kelasnya bakalan sama, semua datanya bakalan sama gitu asing. Nanti kalau misalnya dibukanya di HP atau di tablet, nanti dia bakalan bisa dimunculin dalam bentuk 3D dan AR gitu. Jadi mungkin saya sekalian demoin kali ya, biar kebayang ya dalam bentuk AR-nya seperti apa sih gitu. Saya coba saya share lainnya juga ya. Contohnya saya mau ngambil konten tentang sejarah, ini tentang Terracotta Army atau Sarcophagus misalnya. Nah, ini saya share ke kelas webinar Edu, ya, sukses. Nah, jadi di kelas itu tadi nanti nanti bakalan muncul nih si konten-kontennya di sini di share material. Jadi nanti anggota kelas bisa mengakses konten ini. Saya coba buka kelas ini di Assembler Edu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita coba ke Google Play atau ke Play Store untuk Bapak Ibu download aplikasinya. Jadi aplikasinya namanya Assembler Edu, Fun Interactive Learning in 3D and AR. Gitu. Bi, sebentar. Ya. Ini tampilannya baru ya Pak ya, sepertinya. Kalau yang dulu, yang saya sempat juga ngedownload yang tahun kemarin itu tampilannya nggak ada edunya, di bawahnya hanya logo Assemblernya, tapi sama logo Assemblernya seperti itu. Iya, betul. Jadi yang sekarang itu memang aplikasi baru gitu, dikhususkan untuk edukasi. Oh iya. Gitu. Iya, iya sip. Nah, ini saya akan coba share tampilan di saya ya. Entah Bapak Ibu nanti bisa misalnya di tablet atau misalnya di HP. Nanti Bapak Ibu tinggal sebentar. Tinggal download aplikasinya, terus nanti masuk dengan login yang sama dengan dengan pada saat tadi Bapak Ibu register. Akan share aplikasinya. Sebentar. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan share tampilan di tablet saya ya. Jadi,
Ya, jadi aplikasinya untuk sekarang itu dia runningnya di iOS atau Android. Jadi untuk mengakses konten 3D itu bisanya di tablet dan HP. Tapi jangan khawatir, jadi semua file-file yang tadi kita share di kelas itu kontennya bakalan selalu sama, bakalan selalu nge-synchronize sama konten yang nanti Bapak Ibu login di Assembler app-nya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cukup misalnya untuk nge-share konten-kontennya di browser saja, ya silakan. Misalnya belum kayaknya saya nggak perlu nge-share konten-konten 3D dan AR sih, nggak apa-apa. Misalnya saya pakai fitur kelasnya aja, ya silakan bisa kayak tadi gitu ya, invite lalu lalu bisa bisa langsung bisa langsung berkomunikasi di situ gitu dengan murid. Pasti udah sangat familiar lah ya dengan itu ya, kayak Google Classroom gitu atau Edmodo. Nah, sekarang kita mau lihat nih apa sih bedanya gitu kan dengan Google Classroom dan Edmodo. Sekarang saya mau login nih. Saya mau login atau login dengan username yang tadi. Itu username saya yang tadi saya contohkan namanya Hasbi tes Assembler. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6. Nah, saya masuk nih. Nah, langsung dia munculin si kelas-kelasnya. Nah, kebetulan tadi kan saya contohin baru bikinnya satu kelas. Nah, di sini ada webinar Assembler Edu. Saya klik di sini. Nah, tadi sama ya. Jadi kontennya ini yang tadi kita komen-komenin, tadi kita share gambar, dan kita bisa ngelihat si postnya, kita bisa ngomen. Ya, sama lah ya. Basically ini aktivitas standar di LMS gitu. Nah, bedanya kita bisa nge-share konten-konten 3D dan AR. Nah, tadi kan saya nge-share konten ini ya, Sarkofagus sama weather. Nah, coba saya sekarang mau munculin kontennya. Nah, kalau untuk munculin konten AR, saya butuh bukanya di app. Nah, saya coba tombol play. Dia bakal otomatis masuk ke konten 3D. Nah, ini dia bakalan download dulu, cuman proses ini cukup sekali saja. Jadi setelah di-download dia bakalan nggak akan download lagi gitu. Kali kedua dia nggak buka. Nah, ini dalam bentuk 3 dimensi. Kita bisa masuk di atau teks, nanti saya contohin gimana cara bikinnya. Nah, ini selain 3D, kita juga bisa memproyeksikan ini ke dunia nyata. Itu dalam bentuk augmented reality. Ini langsung saya demoin ya. Nanti Bapak Ibu bakal diminta untuk nge-scan lantai. Nah, setelah dia ada tulisan tap to place object, nanti kita tinggal tap saja. Nah, nanti kita bisa gain, bisa putar, bisa berinteraksi langsung dengan si objeknya gitu dalam bentuk 3 dimensi. Kita bisa lihat dari berbagai sisi buku, jadi dari atas, dari kiri, dari kanan gitu. Nah, ini ada info. Jadi di bawahnya itu ada tiga dimensi. Jadi pas diklik itu ada informasinya, ada animasinya, terus kita bisa bisa melihat si objek ini langsung gitu ya, kayak ada di hadapan kita. Lalu kita bisa kita bisa si anak ini bisa mengkonsumsi si konten itu langsung di hadapan dia gitu. Nah, itu mungkin value-nya assembler dibanding Edmodo misalnya, atau dibanding kayak Google Classroom gitu ya, karena di assembler itu ada fitur 3 dimensi dan augmented reality gitu. Jadi di sini tadi saya sharekan ya konten bentuk 3D dan augmented reality. Nah, Bapak Ibu, itu kan kita tadi nge-share-nya itu lewat sini ya, lewat topik. Terus kita cari topiknya apa nih, misalnya astronomi, saya share yang solar system, saya masukin ke Assembler Edu, nanti Bapak Ibu bisa ngecek adanya di kelas. Kelasnya di material. Ini material nih semua konten-konten yang di-share tadi ya. Ini sama saya juga bisa akses langsung dari HP gitu ya, atau dari tablet dalam bentuk 3D dan AR.
dalam bentuk 3D dulu. Ini tentang sistem, ada keterangannya, ini adalah matahari, Merkurius, Venus, bumi. Ini kita bahkan bisa sama kayak tadi gitu, kita proyeksikan langsung di hadapan kita. Nah, soal kita ini berada di luar angkasa gitu kan. Ini kita bisa melihat langsung si planetnya di atas, dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari depan, dari belakang. Gitu. Nah, sekarang saya mau coba contohin gimana cara bikinnya gitu. Jadi kan ada pertanyaan tadi ya, kalau misalnya materinya nggak ada, dia harus gimana gitu kan. Nah, ini saya mau contohin kita bikin sendiri. Jadi kita bisa bikin sendiri materinya. Nah, ini stepnya adalah kita klik ini nih tombol U yang di kanan bawah, lalu kita pijit start your first project. Pilih simple edit aja ya, biar simple gitu, biar mudah. Kita coba blank project, jadi kita bikin projectnya dari nol gitu. Create project. Nah, ini masih bisa lihat ini ya layar tablet saya ya Bu. Halo? Iya. Ya, nah oke. Bisa. Ini nah ini adalah tampilan ruang 3 dimensinya nih, yang nanti kita mau buat si kontennya. Nah caranya tinggal klik tombol plus di kanan bawah nih. Nah di tombol plus ini ada beberapa tipe konten, ada konten 3D, ada konten berupa teks, ada berupa gambar, ada berupa video maupun not. Nah ini contohnya saya mau bikin konten tentang tentang ini deh struktur tulang manusia gitu misalnya ambil tengkorak, saya klik di sini, saya lalu klik si objek tengkoraknya, lalu kita gerakin, kita taruhnya di sini ya. Terus kita tambahin lagi objek lainnya, klik si icon ini di kategori edu, masukin ini rusuk ya, ribs, gitu. Saya taruh di sini deh. Tanya saya taruhnya di atas deh. Saya sini terus ada panah atas, tinggal ditaruh ke atas. Ini buat contoh aja ya, biar mempersingkat waktu. Jadi, nah ini si objeknya udah ada nih di sini. Terus nanti kita bisa tambahin teks atau note. Misalnya di kepala ini saya ketikin ini tengkok. Lalu Bapak Ibu bisa kayak ngetikin panjang gitu sih deskripsi. Nanti silahkan dicoba sendiri. Korak, terus nanti di rusuknya saya tambahin juga keterangan ini rusuk. Itu nanti si objek ini kita bisa review nih, kita lihat dulu bentuknya dari ada bentuk AR-nya kayak gimana. Nah, ini kita bisa langsung di preview, di kanan atasnya ada tombol plus gitu play, tinggal diklik lalu kita view in AR. Kita sama prosesnya kayak tadi, kita nge-scan lantai sampai dia muncul buletannya, lalu kita klik. Nah, dia nanti bakal muncul di depan kita gitu si objeknya. Ini agak horor ya objeknya contohnya, tapi apa ini biologi. Cocok buat sistem gerak kayaknya Pak. Bisa. Jadi nanti tinggal kreativitas Bapak Ibu saja kontennya mau seperti apa. Misalnya ya itu tadi kan ini kan ada banyak sekali nih ya objek-objeknya, Bapak Ibu sebenarnya bisa tambahin sendiri gitu. Bisa kreasi sendiri. Ini agak kurang relevan tapi saya tambahin anyway. Ini Jupiter. Misalnya taruh di belakang gitu ya. Terus saya bentuknya teks, misalnya science ini ganti saya fontnya ini warnanya diganti, terus saya gerakin. Ini gerakinnya mudah sih, jadi tinggal digeser-geser. Kalau mau tinggal ditarik aja itu yang
yang di atas, terus kalau mau dirotasi ini tinggal aja gitu. Nah, itu saya taruh di sini ya. Nah, misalnya saya udah puas nih sama kontennya, ini ya konten buatan saya nih, saya mau share di kelas yang tadi untuk murid-murid saya. Itu tinggal kanan atas nih, ada tombol di atas nih, kanan atas, tombol warna biru, lalu saya publish. Pada saat publish, saya diminta untuk cover ya, caranya mau kayak gimana. Covernya udah di capture, title-nya misalnya science, deskripsinya ya misalnya aja tes. Sebenarnya apa nih? Lalu kelasnya. Nah, ini kelasnya tadi kan karena saya udah bikin kelasnya masuk ke webinar Assembler Edu, saya tinggal klik aja. Masukin ke kelas webinar Assembler Edu. Terus dan lalu publish now. Nah, ini langsung otomatis masuk ke kelas yang tadi saya buat. Nah, apa si prosesnya dia nge-publish, jadi nge-synchronize si datanya ke server. Nah, kalau misalnya udah selesai ada tulisannya your creation has been published. Itu tandanya kontennya udah masuk ke kelas. Nah, itu jadi si konten itu sudah ada di kelas. Nah, coba kita cek ya. Coba exit project, kita save project dulu. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke kelas tadi, ke kelas yang webinar Assembler Edu. Nah, di sini kita bisa nge-share konten yang tadi kita buat. Caranya, tekan tombol plus, itu ada tulisan tipe Assembler Project. Nah, kita klik post Assembler Project. Nah, ini bakalan muncul langsung tadi kan konten yang kita buat. Ini tinggal dipilih aja, lalu kita select, lalu kita ketikin ini ya, misalnya materi tentang tengkorak. Gitu. Terus kita submit. Nanti Bapak Ibu langsung bisa ngelihat, atau murid-murid yang masuk kelas ini langsung bisa ngelihat si kontennya langsung ada di atas gitu, paling atas. Ini ya, si kontennya nanti dia seperti biasa gitu ya, bisa ngelihat si konten ini dalam bentuk 3D atau AR. Ini di bawahnya ada menu komen, atau lihat di 3D atau lihat di AR. Saya lihat di AR deh langsung. Nah, ini langsung saya proyeksikan ke lantai. Nah, saya bisa langsung mengkonsumsi si konten ini gitu, langsung dari HP saya atau dari tablet saya. Ini ada keterangannya, ini rusuh, ini tengkorak. Saya bisa ngelihat tengkoraknya sangat dekat sekali gitu. Saya bisa lihat si platnya langsung di depan saya gitu. Ini dalam bentuk 3D-nya. Jadi gitu. Jadi kelebihannya dibanding Google Classroom atau Assembler itu kelebihannya ada di konten 3 dimensi dan augmented reality-nya. Ya, betul. Jadi yang tadi saya mention pada saat di awal, jadi pembelajaran itu bisa sangat visual gitu, bisa sangat interaktif, bisa sangat seru gitu. Ini udah ada yang pada ngomen. Ya, ini nih masih banyak Pak pertanyaan. Silakan. Ya ini untuk yang tampilan 3D ada spek HP khusus tidak? Atau semua tipe juga bisa menggunakan tampilan 3D ini? Jadi untuk 3D itu sebenarnya nggak ada aspek khusus sih ya. Kalau Android itu mungkin minimal di Android 5 ya. Android 5 ke atas. Android 5. Oke. 5 itu 5 es krim sandwich ya, kalau nggak salah. Yang pasti itu harusnya support sih HP-HP zaman sekarang atau 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh harusnya support. Kalau saya coba kemarin itu Pak, yang saya
udah coba nih di kelas juga semester genap yang kemarin semester ganjil tahun kemarin saya juga pakai yang ini IR yang ini untuk sistem peredaran darah waktu itu sistem transportasi itu masih support juga Pak. Jadi handphone yang 4 tahun 5 tahun ke belakang kebetulan handphone saya juga handphone rada-rada jadul itu masih bisa akses. Jadi ya insya Allah kalau ini sih mungkin kalau Android memang ada beberapa yang support, ada beberapa yang enggak, tapi harusnya majority bisa sih. Mungkin kalau misalnya ada yang yang nggak support bisa email ke kita aja, nanti coba kita coba cari tahu atau kita usahakan. Tapi mungkin dari RAM-nya juga Pak yang bermasalah. RAM-nya kecil misalnya gitu sehingga dia tidak muat gitu untuk ada di dalamnya itu mungkin jadi salah satu faktor juga. Iya mungkin ya bisa jadi juga. Jadi kalau Android memang faktornya agak banyak gitu ya, agak kadang di atas kertas tapi nggak support gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi maaf sekali kalau misalnya ada HP atau tablet dari rekan-rekan yang mungkin nggak support. Tapi kita selalu usahakan untuk bisa mengcover semua sih, walaupun ya agak sedikit menantang lah kalau untuk Android. Tapi kalau untuk iOS, insya Allah semuanya support sih, mulai dari iPhone 5 SE ke atas itu udah bisa semua. Itu iPhone 5 dari iPhone 5 SE itu sudah bisa semua. Gitu ya. Jadi jadi Assembler Edu itu ya itu tadi Bapak pasti udah familiar kan sama LMS ya, sama Google Classroom, sama Edmodo. Ya, kita punya fitur itu, Bapak Ibu bisa nge-share link, bisa nge-share gambar, bisa nge-share video. Nah bedanya kita bisa nge-share konten 3D dan AR. Jadi bisa share konten Assembler. Jadi konten yang dibuat di Assembler, login pakai akun yang sama, saya bisa langsung share di si kelasnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka langsung di laptop. Nah, ini ada yang nanya nih, bisa nggak di laptop, gitu kan? Nah, jawabannya bisa, Pak, Bu. Jadi gini, saya tunjukin ya, Bapak Ibu tinggal download namanya Assembler Studio. Jadi Assembler Studio itu aplikasi yang dia berjalan di laptop baik Windows maupun laptop Apple atau Mac OS gitu ya. Jadi untuk yang laptop Windows itu nanti ini bakalan otomatis dia ngedeteksi bapak ibu pakai laptop apa, nanti tinggal download aja nih si aplikasinya, download aja free, tinggal di download, nanti bapak ibu bakalan dapat software ini namanya Assembler Studio. Mungkin saya demoin sedikit kali ya, masih ada waktu? Iya, masih banyak, silakan Pak. Betul. Oke. Iya. Karena kita itu sampai di 14.50 kemudian closing statement dan baru berakhir di pukul 15. Oke, baik. Masih panjang. Silakan Pak. Saya coba share Assembler Studio ya. Nah, ini tampilannya. Jadi setelah Bapak Ibu nanti download aplikasinya di Windows atau di Mac OS gitu ya, kalau yang pakai MacBook atau iMac, tinggal login aja nanti. Nah, nanti login ini bakal diarahin ke tadi tuh ke akun. Sebentar. Saya login dulu ya, sebentar. Nanti Bapak Ibu tinggal login pakai akun yang tadi. Jadi akunnya harus daftar berkali-kali ya. Jadi bisa pakai akun yang tadi dipakai untuk daftar. Nah, bentar. Saya
Saya share. Nah, nanti setelah login, Bapak Ibu bakal masuk. Ini bisa lihat ya layar saya ya. Halo. Iya, Bisa, iya, bisa. iya. Nah, Iya, bisa. ya, karena saya login pakai akun yang sama, ini nanti data saya bakalan nge-synchronize dari server gitu. Jadi entah Bapak Ibu buka dari browser atau buka dari aplikasi atau buka dari dari desk, itu semua datanya tuh nge-synchronize gitu. Nah, ini tadi konten yang saya buat kan ya. Misalnya saya mau buat baru deh. Saya create new, saya namanya misalnya tentang apa ya, virus misalnya. Saya create tag. Nah, nanti tampilannya sama, tampilannya kayak tadi tuh kayak yang di tablet, cuman layoutnya landscape gitu. Nah, di sini saya mau tambahin 3D object virus. Misalnya saya ke sini, saya cari objek virus, misalnya virus influenza. Dia bakal nge-retrieve si influenza. Nah, ini taruh aja. Wah, kayaknya kegedean nih. Saya kecilin deh. Kecilin. Terus misalnya saya mau buat si virus ini banyak. Saya tinggal klik tombol ini, duplicate. Tinggal diduplikasi. Terus aplikasi atau shortcutnya di Ctrl D. Ini buat ini biar saya duplikasi gitu. Misalnya gitu. Nah, bedanya kalau di desktop ini ada fitur slide-nya juga. Jadi fitur slide itu bisa buat animasi. Nah, misalnya saya klik nih tombol plus. Misalnya ini slide 1, ini slide 2. Jadi kalau misalnya pastilah pada familiar lah ya sama apa PowerPoint, Microsoft PowerPoint atau Keynote, itu tinggal digeser aja. Misalnya ini si objeknya yang di scene 2 saya geser ke bawah, geser ke bawah, yang objek ini saya besarkan misalnya, terus yang objek ini saya geser posisinya ke sini, terus yang objek ini saya geser ke sini. Nah, itu si aplikasinya bakal otomatis ngebuat animasi transisi gitu, kayak gini. Saya di scene 3 saya pengen virusnya tambah banyak deh, misalnya apa, kali lipat dari ini. Saya tinggal pilih aja semua objek yang ada di depan. Terus saya duplikasi. Terus saya putar. Si objek jadi banyak. Nah, dia nanti bakalan ada transisinya gitu. Nah, kan step-stepnya itu, misalnya ini step, ini kita namain ini step 1. Misalnya ini fase awal virus misalnya. Ini yang di scene kedua, saya tulisin step 2. Ini fase kedua. Contoh aja. Ini step 3. Ini fase duplikasi misalnya. Nah, selesai. Misalnya saya pengen publish nih ke kelas yang tadi ya, kelas webinar. Saya tinggal klik tombol publish. Saya set si ininya, si covernya biar agak cakep. Nah, kayak ini. Ya. Capture. Terus tinggal dimasukin aja deskripsinya. Ini misalnya materi virus. Oke, sebenarnya nggak harus materi ya, bisa berbentuk kayak kuis atau berbentuk kayak apa, pertanyaan gitu. Si konten-kontennya tadi itu bisa juga. Ini saya mau nge-share ke Assembler Edu App. Nah, ini kan ada dua nih ya. Jadi kalau untuk pendidikan itu di ini aja, downloadnya Assembler Edu. Jadi saya share ke Assembler Edu App. Kategorinya saya pilih hanya biology. Terus ininya public. Lalu kelasnya adalah kelas webinar Assembler Edu, lalu publish now. Nah, nanti dia bakal otomatis beli kelas yang
Tuh. Ini kita tunggu aja. Nah, setelah beres, coba sekarang kita cek ya di yang tadi di websitenya. Kita balik ke browser. Jadi kita kan nge-publish si kontennya. Nah, dia bisa dicek di sini. Jadi tinggal klik aja assemble project. Nah, ini langsung muncul kan ya. Kita mau share tentang virus yang tadi saya buat di laptop saya. Klik aja virus, terus select, lalu saya kasih keterangan, misalnya ini materi minggu ini, misalnya tolong dipelajari, lalu submit, selesai. Nah, si konten ini bakalan muncul langsung di timeline. Nanti murid-murid dia bisa ngomen, bisa nge-like, bisa ngelihat si kontennya bentuk 3D dan AR di tablet maupun di handphone gitu. Pak, komennya. Nah, jadi ini si kontennya. Nah, konten yang tadi itu bisa diakses sama semua anggota di dalam kelas ini. Nah, kan itu saya ngebuat si kontennya itu ada slide-slide-nya kan, ada step 1, step 2, step 3. Nah, coba sekarang kita cek ya. Kita cek langsung di si aplikasinya. Coba saya share sekarang ke jadi kita sini. Bentar. Nah, ini masuk ke kelasnya, webinar Assembler Edu. Nah, terus tadi saya saya klik aja nih materi tentang virus. Terus saya coba lihat si materi ini dalam bentuk 3 dimensi. Ini ada tombol 3D, tombol 3 dimensi, atau dalam bentuk augmented reality. Saya pilih yang 3 dimensi. Dia nanti bakalan ngambil data tadi dari si projectnya, dari server. Nah, ini langsung saya bisa mengakses kontennya. Ini ada keterangan nih, step 1 fase awal virus gitu ya. Ini keterangan tadi saya ketikin, saya buat. Ini step 2, ini fase kedua, ini step 3, ini aplikasi tadi yang saya buat. Dan ya, jadi si kontennya langsung bisa diakses sama semua yang jadi anggota kelasnya. Nah, ini juga saya tadi bisa muncul juga dalam augmented reality. Saya taruh di lantai saya deh. Gitu. Nah, ini step 1, filmnya kita bisa explore dari berbagai sisi gitu ya. Step 2, ini ada perbedaan posisi, saya cuma nunjukin contoh animasi. Ini aplikasi, ini kayak objeknya jadi makin banyak. Gitu. Jadi si konten-konten ini semuanya bisa saling synchronize. Jadi konten yang tadi diakses lewat itu terkoneksi, konten-kontennya tersinkronisasi dan semuanya terkumpul di sini. Jadi mau bikin lewat entah itu bikin lewat HP atau mau bikin kontennya lewat tablet atau lewat laptop, itu semuanya bisa, bukan gitu. Mungkin itu kurang lebih Assembler Edu nutshell gitu ya. Jadi aku bisa nge-share konten-konten berbentuk 3D dan AR gitu. Itu bedanya ya, yang jadi value propositions-nya misalnya dibanding Google atau LMS lainnya. Jadi bisa men-share konten-konten berbentuk 3D dan AR gitu. Baik, Bapak. Iya, siap. Bisa kita mulai dengan pertanyaan langsung dari teman-teman kita yang ada di room ini, Pak? Boleh, silakan. Oke. Baik, Ibu Ica. Oke, ya. Iya, tolong dibukakan
Siapa, Ibu Bu? Dina, Dina Purnama Purnama. Sek. Iya, Ibu Dina kayaknya Ibu ya. Iya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Halo, Ibu mendengar suara saya? Halo Ibu Dina. Bu Ica, kita beralih ke Ibu Dia. Sepertinya ada masalah dengan Ibu Dina. Halo? Ibu Dia. Ibu dia. Iya. Ibu Dia. Halo. Halo Ibu Dia. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Ibu sudah raise hand. Barangkali ada yang mau langsung ditanyakan pada narasumber kita yang luar biasa ini. Oh, kepencet ya, tadi lagi mengisi daftar hadir. Oh, siap, tidak apa-apa. Baik Bu Ica, Ya. kita ke Pak Slamet. Pak Slamet. Iya, Pak Slamet. S. Pak Slamet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Darambang Kasadayana. Alhamdulillah saya Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengadakan kegiatan yang sangat menarik ini, sangat bermanfaat. Ya, Amin Bapak. sebelum saya bertanya, mungkin tadi saya sudah chat tapi takut tidak terbaca. Oh iya. Usul sedikit kalau ada kegiatan semacam ini lagi, ya untuk saya nih terutama, mungkin beberapa teman juga yang sama sekali tidak kenal dengan aplikasi ini. Ya tadi saya kan pakai HP nyimaknya, kemudian saya coba koneksikan ke laptop ya, nggak kekejar gitu penjelasan materinya, akhirnya sedikit aral begitu ya, udah dengerin aja deh begitu ya, nggak kekejar begitu. Jadi seandainya diberitahu bahwa ada semacam ini kan jadi mirip tutorial begitu ya. Siap Bapak. Kegiatannya seperti ini, kita bisa masuk ke link ini, kita bisa prepare begitu. Kalau kita prepare, insya Allah kegiatan ini lebih manfaat buat peserta. Ya, kalau sekarang saya aral begitu. Aduh, Bapak mohon bersabar karena sepertinya bukan di Bapak saja ya Pak Hasbi. Sekarang itu saya pun terkendala beberapa kali keluar masuk untuk hari ini. Kemudian silakan Pak Hasbi. Masukannya betul. Jadi untuk sekarang itu tadinya memang saya pengen memperkenalkan saja gitu. Tadinya memang tidak expect untuk ini sih, untuk kayak step by step semua, karena mungkin tidak kondusif karena kan banyak sekali ya pesertanya. Karena kalau misalnya webinar awal itu biasanya sampai ratusan, dan kalau misalnya untuk ngikutin step by step pasti ada aja yang ketinggalan. Nah, jadi kayaknya bakalan dipisah Pak. Jadi untuk kayak pelatihan intensifnya gitu ya, itu bisa kita pisahin gitu dari webinar awal ini. Mungkin nanti di akhir saya share ini ya, saya share form. Jadi bagi yang tertarik untuk ikut intensif kelasnya, mungkin nanti bisa daftar aja dulu. Di situ nanti kita lihat kalau misalnya ada yang berminat, nanti kita buatkan si kelas intensifnya gitu. Mungkin gitu saja ya. Kalau terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak, itu saja. Nanti pertanyaan lainnya ada di chat, barangkali bisa dibacakan. Barangkali teman-teman yang lain juga mau menyampaikan masukannya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Hasbi, mungkin saya juga menambahkan sedikit ya Pak ya jawabannya.
Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir karena setelah ini juga kita insya Allah akan menampilkan link YouTube hasil record pertemuan hari ini. Jadi step by step, kalaupun ketinggalan, kita nanti bisa menontonnya kembali. Baik, Bapak kita lanjutkan. Ini yang raise hand-nya banyak sekali. Kita coba lagi ya Pak ya. Dengan Ibu Rosita Lina. Ya, silahkan. Ibu Rosita. Ibu Rosita, selamat siang. Halo, Ibu Rosita. Oh, tidak ada sautan. Kita lanjut ke Pak Soeharto 95 coba Bu. Soeharto 95. Ya. Soeharto 95. SS. SS betul Soeharto. Oh iya deh. Ada? Ada. Sudah ketemu? Iya, terima kasih Bu Ica. Selamat siang Pak Soeharto. Halo, Pak Pak Soeharto. Soeharto. Ya, selamat siang. Nah, Pak Soeharto. Silakan Bapak sudah raise hand, barangkali ada yang mau, pasti ini, pasti akan ada yang ditanyakan dengan pemateri kita. Tadi cuma saya mengikuti beberapa step ke step. Biar kiranya nanti kalau disebarkan ke YouTube maupun ke Google, agar kiranya apa yang dijelaskan tadi itu disebarkan semua ke YouTube dan Google, agar peserta yang lain juga tahu bagaimana penjelasan dari step ke step yang dijelaskan tadi oleh pemateri. Oke, terima kasih Bapak. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup saja itu. Oke, cukup saja. Terima kasih Bapak. Oke, Ini selanjutnya. Arizkina, Bu. Iya. Dicoba dibuka ya. Oke, siap Ibu. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Ya, ini mau tanya Bapak Asbi. Tadi saya mengikuti dari awal. Tapi Bapak dari awal itu sudah menekan bukan link ya, alamat untuk assembler education itu. Saya coba buka di sini. Itu sesuai dengan cek saya yang tadi. Saya sudah buka HTTPS ID edu assembler mode.com itu Pak. Saya login itu kok tidak bisa ya Pak. Ternyata saya klik sampai scroll ke bawah itu ada harga. Apakah assembler mode ini itu kita harus harus daftar dulu dengan harga atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua Pak, assembler studio ini saya tadi sudah download. Mungkin saya belum mempraktekkan Pak, karena mohon maaf saya belum bisa mengikuti step by step untuk studionya, assembler studionya tadi Bapak. Sama saya ngikutin. Apakah yang saya tanyakan, apakah untuk siswa kita memakai assembler studio ini, anak-anak kalau memakai HP itu haruskah ada spesifikasi HP yang bagaimana Bapak? Karena jujur saja saya ini mengajar di daerah pedesaan, jadi harus memikir saja bagaimana memakai PPT, memakai model pembelajaran yang lebih bagus ke anak-anak dan tidak sesuai dengan anak-anak. Begitu saja Bapak untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja dijawab Pak Asbi. Bapak Ibu, jadi untuk pakai fiturnya assembler atau assembler itu free.
Jadi ada free, ada yang bayarnya gitu ya. Yang free itu hampir semua fitur-fitur di sini tuh free sih. Tadi yang saya demoin itu ya, yang kayak bikin kelas, yang apa ya, invite kelas, nge-share konten-konten, semuanya itu bisa dilakukan dengan akun free. Nah, bedanya dengan berbayar itu ada di konten-konten yang udah jadi ready to made-nya gitu. Jadi ini konten-konten yang di sini bisa langsung diakses. Cuman ada beberapa konten yang memang ini konten-konten premium gitu ya, yang memang harus di upgrade untuk diakses. Tapi kayak konten-konten tadi yang apa sih, fitur-fitur kelas, terus fitur untuk bikin kontennya yang tadi saya demoin pakai Assemble Studio sama Assemble App itu gratis, Bu. Jadi murid-murid tinggal kayak download aja aplikasinya for free, mereka bisa bikin konten, itu ada ribuan aset 3D bisa dipakai secara gratis. Terus bisa di-share langsung ke kelas, kelasnya juga gratis, nggak harus bayar dulu, itu langsung bisa bikin kelas, bisa join kelas, bisa share material, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus ya itu, jadi Bapak Ibu tinggal ini aja, tadi tinggal masuk ke websitenya Assembler, terus tinggal login atau daftar, tinggal masuk aja ke kelas. Nah, mungkin saya bahas sedikit lah ya, bagi yang mungkin bertanya-tanya, tadi ada beberapa chat juga, ini ada yang bedanya apa yang gratis sama berbayarnya gitu. Jadi yang berbayarnya itu yang tadi itu ya konten, jadi dapat akses ke konten 3D yang nanti kan kita bakal nambah terus nih. Kalau sekarang kan yang ada 1.000 konten yang di library kita itu yang masih lewat edit itu free, bisa dipakai. Nah, nanti kita bakalan nambah-nambahin konten-konten yang berbayarnya gitu. Nah, berbayarnya pun insya Allah nggak terlalu mahal, hanya 140.000 per tahun pun gitu. Jadi atau yang 175 atau 140, nggak di aja. Bedanya itu tadi, jadi ada akses ke editorial tidak terbatas, terus ruang penyimpanannya itu di 200 mega per akun, kalau yang gratis kan 8 mega. Terus ada juga marker Bapak Ibu. Jadi kalau AR itu kan bisa dimunculin caranya dua ya. Yang pertama dengan cara yang tadi tuh, yang saya demoin, yang saya proyeksikan langsung ke lantai. Ada juga yang bisa langsung disematkan ke buku gitu. Jadi kayak Bapak Ibu nanti bisa bikin kayak custom gratis AR marker. Jadi kayak gambar yang nanti tuh kalau misalnya si gambar ini di scan, dia bakalan muncul konten yang Bapak Ibu buat gitu, atau yang Bapak Ibu sematkan ke si objek itu. Jadi yang bedanya juga yang bisa offline. Jadi kalau yang premium bisa offline, jadi bisa akses si kalau misalnya konten yang udah terdownload itu udah nggak usah ada internet pun bisa langsung dibuka lagi gitu. Terus dia ada fitur interactivity juga. Jadi itu bedanya ya sama yang gratis sama yang berbayar. Tapi sekali lagi fitur-fitur yang tadi saya demoin itu yang kayak bikin kelas, nge-share konten-konten link, image video, template project, itu semuanya di konten di tier free, di gratis. Jadi langsung bisa bikin konten sendiri, bisa share langsung kontennya, bisa share kontennya. Terus tadi ada yang nanya juga kayak share kontennya bisa lewat WA enggak atau lewat mana, itu bisa Bu. Jadi nanti tinggal ini aja, tinggal di-copy aja linknya. Terus nanti minta misalnya muridnya masuk ke linknya, terus tinggal masukin ke kelasnya, tinggal masukin invitasi kode kayak Google Classroom lah ya, pasti familiar banget. Jadi tinggal buka linknya, dan kodenya, proceed, nanti bakalan join masuk kelas. Nah, nanti kelas ini ya bisa langsung mulai interaksi, bisa mulai nge-post konten, nge-komenin, nge-like, atau nge-share konten 3D AR yang dibikin di app atau di laptop gitu. Jadi ya sesimpel register aja sih, tinggal daftar aja, login, masuk, udah langsung dipakai. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, spesifikasi ya. Tadi sebenarnya udah sempat Betul, spesifikasi. Sudah sempat dibahas. Jadi HP-HP yang keluaran sekarang harusnya pada support sih. Bahkan HP tadi Ibu moderator sempat nge-mention HP yang 3 tahun lalu pun support gitu ya. Jadi dicoba aja, di-download aplikasinya, namanya Assembler Edu. Kalau misalnya memang tidak support, mohon maaf karena kalau Android memang tricky gitu ya, jadi nggak semua agak sulit gitu untuk bisa nge-support semua, dan hapunten kalau misalnya ada yang nggak support, saya mohon maaf sekali gitu. Jadi kalau iOS itu insya Allah itu supir semua device-nya, entah itu iPhone atau iPad. Jadi iPhone itu minimal di iPhone 5S ke atas
itu udah bisa mengakses konten 3D dan AR-nya gitu. Ya, Oke. mudah-mudahan menjawab. Ya. Terakhir Bapak mau tanya sebentar, mau tambahan tanya Bapak Ya, untuk silakan. tadi di SMS Studio ini apakah memang hanya bisa dipakai di edit saja atau kita bisa mempraktekkan gambar tadi 3 dimensi tadi itu kita bisa menggunakan dengan aplikasi lainnya atau hanya di Assembler Ready ini saja Bapak? Ya, untuk konten 3 dimensi dan augmented reality-nya untuk sekarang hanya bisa diakses lewat Assembler Edu aplikasinya, Bu. Jadi ya, jadi untuk mengakses 3D dan AR Bapak Ibu atau siswa harus download aplikasi Assembler-nya, Assembler Edu. Jadi sebenarnya nggak harus kayak yang kemarin tadi ya, misalnya nggak harus kayak loncat-loncat dari browser, dari laptop ke tablet atau ke HP. Sebenarnya bisa langsung di tablet atau di HP. Soalnya semua fitur kayak tadi ya, kayak ngepost gambar, link, semuanya itu bisa dilakukan di aplikasi Assembler Edu. Nah, jadi cuman kalau misalnya Bapak Ibu lagi kayaknya lagi saya cuma mau nge-share gambar nih atau cuma mau nge-share link, saya nggak lewat aplikasi deh, saya bisa lewat laptop gitu, bisa lewat tinggal buka aja browsernya, tinggal share langsung di kelasnya gitu. Mudah-mudahan menjawab Bu. Sudah terjawab. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ini silakan. banyak sekali yang raise hand nih Pak. Kita coba buka kembali dari Ibu Vivi Wirni. Vivi Wirni. Iya, Vivi Wirni. Halo, Iya, Bu Vivi. halo. Iya, Iya. selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Suara saya terdengar jelas kah, Mbak? Wah, jelas sekali Oh, Ibu. iya. Asik. Mantap. Perkenalkan, saya Vivi Wirni, guru SMA Negeri 6 Padang, mengajar bidang studi kimia. Materinya sangat menarik, Kak, apalagi kalau di kimia tentang atom seperti itu sangat membuat enjoy ya siswa, lebih tertarik dengan materi dan sajian kita. Ibaratnya handphone kalau casingnya saja sudah cantik, manis, imut, menarik gitu, siswa kan makin minat belajarnya makin meningkat, kan itu harapan kita. Betul ya Bu ya, ya Pak ya? Betul Iya. sekali Bunda. Iya, harapan saya ke depannya kalau boleh bermohon, ini apakah ada grup baru lagi atau bagaimananya kita membuat grup yang Bapak bina seperti itu. Mohon maaf kalau seandainya memang Bapak waktunya sangat-sangat terbatas. Saya pribadi Pak untuk ilmu siap untuk apalah namanya ya. Donasi atau administrasi atau apalah itu namanya gitu, karena memang segala sesuatunya tentu jangan pelit kita untuk ilmu, kan seperti itu ya Pak. Dan kalau ada bukunya tentang ini Pak, mungkin lebih enak kalau buku kan bisa kita balik-balik ya Pak ya. Nah itu, jadi apalagi yang ini untuk kimia, saran saya berharapnya ada contoh untuk kimia ini Pak. Iya. Ya, Ada beberapa. yang chemistry atau material molekul asam basa. Tuh Bunda ada. Wah, mantap. Tinggal Ya, ditambah mantap, konten kan? sendiri Nah, ya. itu dia. Saya tadi berpikir ini kan untuk biologi ya. Nekat aja saya masuk gitu. Ternyata ada relationship-nya sama materi saya. Terima kasih yang luar biasa Pak. Mohon link materinya nanti di-share ya Mbak ya. Soalnya saya terlambatnya suka muter-muter dulu. Ampun Ya, saya. Iya. Iya. Ya, Terima Bapak, kasih banyak ya silakan. Pak. Terima kasih Sama-sama. semangatnya yang luar biasa. Terima kasih ilmunya, semoga barokah gitu. Berkah bagi Bapak, berkah bagi kami semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung saja. Ya, jadi untuk grup Iya. itu kita baru bikin nih komunitas Assembler Edu Indonesia. Jadi karena kemarin kan grup Assembler itu ada namanya Assembler Edu Community, cuman itu yang banyak masuk itu
teman-teman pengajar dari luar negeri. Jadi banyaknya dari US, dari Kanada, dari Timur Tengah gitu. Nah, karena banyak juga dari Indonesia, makanya kita buatin grup komunitas Asam Edu Indonesia. Mungkin ini saya paste ya linknya di chat. Itu nanti Bapak Ibu tinggal join aja di situ. Ini kita suka share informasi-informasi Bu. Nah, kalau di sini kita kayak nge-share buku panduan. Ini berbahasa Indonesia dan ini gratis. Bapak Ibu bisa di-download, silahkan. Ini buku panduan guru, terus ada tutorial-tutorial. Nanti juga tutorial bakalan kita lengkapin selalu gitu ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga. Gitu. Wih, Jadi mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, silakan join. Nanti kita ngobrol di situ lah. Kita diskusi di situ butuh apa. Nanti misalnya butuh materi ini, atau butuh objek apa, kita siap mendengarkan gitu. Jadi nanti kita coba fasilitasi. Ya mungkin nggak ya. We cannot please everybody, tapi kita bakal coba yang terbaik lah. Ya. Dilanjut lagi ya Pak ya. Pak, semakin menjelang finish semakin banyak yang raise hand nih Pak. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke Bapak Umar. Iya, Umar Latifui. Sebentar. Oke. Bapak Umar. Iya, Pak Umar. Ya, ini udah kebuka tapi. Iya. Pak Umar. Halo Pak Umar. Pak Umar mendengar suara saya? Halo Pak Umar. Ya, dengar. Ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita hari ini. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Kebetulan saya di Merauke ini jadi tadi terlambat karena di sini sholat asar dulu sudah 3:30. Semangat Merauke. Iya, tapi saya meraba Ibu. Jelasan dari Pak Coach yang hebat tadi bahwasanya aplikasi Assembler Edu ini intinya dia bisa digunakan guru dan murid sekaligus ya Pak, tidak hanya guru yang input ya Pak. Betul Pak. Bisa Terus dua arah. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua Pak, ketika anak kita masuk dengan HP, apakah itu kodenya sama seperti yang kita buat Pak? Karena saya coba masuk dengan HP yang Pak kasih tadi, walaupun saya meraba-meraba akhirnya bisa masuk. Yang PJHNH tadi Pak, saya coba masuk di HP saya dengan nama yang lain, tetapi kok error ya Pak? Dibilang nama pengguna sudah terpakai Pak. Mungkin Bapak tadi joinnya itu sudah join di browser kali ya, terus nanti pas di HP Bapak pilihnya sign in. Jadi harusnya login, nanti Bapak login pakai akun yang sama, dan nanti Bapak bakalan lihat kelas yang Bapak udah join, karena Bapak itu udah join. Jadi kalau jadi kayaknya tadi Bapak itu masuknya ke sini ya, coba saya munculin. Jadi kayaknya Bapak langsung masuknya ke IF Class Invitation Code ya. Iya, betul Pak. Nanti Bapak mungkin tadi masukin kayak PJHNH. Di situ sebenarnya ini untuk yang daftar. Jadi untuk mempersimpel proses daftar, murid itu tinggal masuk kelas. Tapi kalau misalnya udah daftar, jangan daftar lagi. Soalnya kalau udah daftar nanti pasti ya tadi si username-nya sama itunya pasti udah terdaftar gitu. Kedetek mungkin ya Pak ya? Iya, sudah terregister gitu. Saya sudah punya akun, tinggal ini aja. Saya sudah punya akun, terus saya login aja pakai email yang tadi, atau pakai pakai username, terus nanti tinggal masukin passwordnya. Gitu. Nanti bakalan. Terima kasih sekali semangatnya nih dari Merauke ya. Iya Pak, aduh saya pengen 3G nih. Kemarin kan sempat belajar itu Pak, belajar yang 365 agak ribet Pak. Tetapi kok nonton penjelasan Pak ini kok lebih enak lagi, lebih simpel. Ya, alhamdulillah ya bersyukurlah kalau misalnya memang itu jadi ini ya lebih simpel karena memang kita visinya pengen
menyederhanakan proses ini sih, augmented reality dan 3D ini, karena sebelumnya memang kompleks sekali gitu. Jadi untuk menyederhanakan ini kita memang butuh 2 tahun sih pengembangannya gitu ya, untuk software ini menjadi mudah gitu untuk semua orang. Ya saya bersyukur sekali kalau misalnya memang ini aplikasinya dirasa mudah gitu untuk rekan-rekan semua. Satu lagi Ibu, boleh Ibu? Boleh Bapak, silahkan. Iya Pak, itu tadi penjelasannya menarik tentang yang pro Pak. Tadi itu 1 tahun kalau nggak salah 140.000 toh Pak. Ya Pak, betul Pak. Ini kan saya sudah punya akun Pak, berarti nanti saya masuk sendiri dengan akun saya, kemudian untuk upgrade-nya di sebelah mana ya Pak? Ya, upgrade-nya itu kalau misalnya Bapak udah masuk kelas ya, itu nanti di sini ada upgrade. Nah, tinggal klik aja upgrade, terus nanti Bapak pilih ini sekolah atau individu. Jadi kalau individu itu seorangan pun ini bisa untuk 3 orang. Jadi biayanya Berarti bisa patungan ya Pak ya? Kalau lebih terjangkau lagi sebenarnya yang school Pak. Sekolah Pak ya? Ya, sekolah bebas Pak ya? Sekolah itu penggunanya nggak dibatasi ya Pak? Penggunanya tidak, sebenarnya bisa ditambahin sebanyak-banyaknya, jadi tidak dibatasi. Jadi satu license-nya harganya tadi yang 170.000 itu Pak, setahun. Jadi itu tidak dibatasi Nah, sekolah saya jelasin dulu ya, takut salah. Ini harganya 140.000 per akun per tahun. Jadi untuk sekolah itu ada minimum akun Pak. Jadi kalau yang basic itu ada 25 akun, kalau yang premium itu ada 60 akun. Nah, 60 akun ini bisa dipakai untuk gurunya atau muridnya, untuk user-usernya gitu ya. Nah, nanti semua akun yang terdaftar ini dia punya akses ke semua fitur-fitur yang premiumnya gitu. Fitur premiumnya apa aja? Nanti Bapak Ibu bisa ngeliat langsung di sini. Akses akses perpustakaan 3D-nya tidak terbatas, konten edukasinya tidak terbatas, penyimpanannya 200 MB, terus ada custom marker, ada virtual class, ada offline juga dan lain-lain. Nanti bisa dipelajari sih. Nah, kalau tambahannya, misalnya mau nambah nih lebih dari 60 akun, itu bayarnya tinggal ini aja, Rp11.000 per akun per bulan. Jadi kalau misalnya setahun tinggal dikali 12 aja Pak. Jadi ya 11.000 atau 14.000 gitu. Dan mudah-mudahan tidak memberatkan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ya cukup juga untuk kita istilahnya mengembangkan terus si konten-kontennya gitu untuk teman-teman semua. Gitu. Berarti andai kata ambil 1 tahun berarti 140.000 untuk 60 user. Itu termasuk anak murid kita Pak ya? 1 user itu semuanya 60 itu ya Pak? Iya betul. Jadi untuk 60 akun. Kalau misalnya mau lebih dari itu, nanti tinggal di ini aja. Nanti mungkin di email. 11.000 tadi. Ya, mungkin butuhnya misalnya 100 akun gitu untuk 100 siswa. Ya, tinggal dikalikan aja Pak. Gitu. Dikalikan 11.000 tadi? Ya, betul. Oh, siap Pak. Satu lagi Pak. Ya. Itu tadi kontennya kan sudah ada semua itu Pak. Sudah jadi dalam bentuk animasi itu. Berarti ketika kita ambil yang pro itu, kita tinggal edit sesuaikan dengan materi kita ya Pak? Ya, betul Pak. Jadi tinggal ambil aja konten-konten di library itu, nanti tinggal disesuaikan. Tadi kan sempat ngeliat demonya ya, gimana cara buatnya ya. Yang digeser, tambahin teks, tambahin 3D, langsung di gitu. Oke, terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Mudah-mudahan berkah ya Pak. Ya, sama Bapak. Makasih juga atas. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Baik, mungkin ada beberapa penanya lagi ya Pak ya? Sebelum kita akhiri, waduh ini banyak sekali. Oke, kita buka Ibu Aryati. Ibu Aryati, sebentar. Ya, silakan Bu. Iya. Selamat siang Bu Aryati. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Terima kasih Bu
kesempatannya yang diberikan pada saya. Terima kasih Pak Hasbi, sangat menarik sekali, apalagi berkaitan dengan mata pelajaran biologi ya. Nah, saya juga sudah mencoba membuat akun dan berhasil membuat kelas yang saya share ke siswa saya. Hanya yang ingin saya tanyakan nih Pak, kan ini menggunakan assembler lah. Nah, itu apakah ini Pak, menghabiskan kuota gitu? Karena permasalahan anak sekarang adalah ketika mereka tidak semuanya mempunyai kuota yang banyak begitu, itu Ya, menyulitkan kita juga untuk melakukan pembelajaran begitu. Jadi kuota yang dihabiskan untuk assembler ini apakah cukup menyedot begitu. Kemudian yang ya, kedua, kan saya sudah membuat Google Classroom ya Pak ya, pakai G Suite. Nah, itu apakah bisa terintegrasi dengan assembler ini? oke. Iya, itu Oke, Pak siap. pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi saya jawab ya untuk pertanyaan pertama itu apakah menyedot kuota apa tidak gitu ya. Nah, sebenarnya konten-konten di sini, konten-konten 3D itu sebenarnya tidak terlalu besar ukurannya. Jadi satu konten itu rata-rata ada yang di 1 mega sampai mungkin yang paling berat mungkin di 8 sampai 10 mega kali ya. Cuman itu tergantung si jenis kontennya. Tapi kalau misalnya si muridnya udah pernah download atau udah pernah buka sekali aja gitu, misalnya muridnya udah pernah buka nih tentang tentang simple machine gitu misalnya. Nah, dia kalau misalnya udah pernah buka, kali kedua dia ngebuka itu udah nggak lagi pakai kuota, Bu. Jadi dia tuh langsung ngambil dari HP gitu. Jadi itu nggak ngambil kuota lagi. Nah, terus kalau konten-konten lainnya, tipe konten lainnya gitu kayak tadi kan ada konten kayak link, image, video, dan file itu sangat kecil sekali karena yang di-share itu kan berbentuk teks ya. Kalau teks itu kan ya kita tahu sendiri itu ringan sekali gitu dari sisi size-nya gitu, kecil sekali. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak terlalu habisin kuota dan bisa bisa bantu menghemat kuotanya para murid gitu ya di masa pandemi ini. Tuh. Jadi itu yang pertanyaan nomor 1. Yang kedua tadi tuh tentang Google Classroom ya, apakah bisa di-share? Iya, Google Classroom. Ya, itu bisa sekali, Bu. Jadi nanti sebenarnya Ibu tinggal ini aja, misalnya konten yang tadi yang misalnya saya mau nge-share konten tentang molekul nih. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal share aja linknya. Ini ada get shareable link atau share to other app. Nanti kalau misalnya diklik itu kita bakal copy-in si linknya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di paste aja ke Google Classroom gitu. Misalnya anak-anak ini bahasan tentang molekul. Ini linknya ya, silahkan dibuka gitu. Nanti si anak-anak yang ngebuka link ini memang bakalan harus pakai assembler gitu. Bakal ngebukanya pakai assembler app untuk ngelihat 3D dan AR-nya gitu. Karena ngelihatnya harus ada kamera kan, kalau AR, dan kamera kan adanya di HP dan di tablet gitu. Jadi ya, bisa di-share ke kemanapun sebenarnya, ke sosial media, ke Facebook misalnya ya. Saya coba share ke Facebook. Sini materi molekul. Ini linknya. Nah, nanti dia bakalan muncul keterangannya, nanti saya post. Langsung ada previewnya juga tentang molekul ya. Nanti tinggal dibuka aja si linknya, nanti si anaknya langsung bisa mengakses si materinya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, iya punten Pak, tanya lagi. Jadi apakah saya tidak harus membuat kelas di assembler ini ya Pak ya, cukup memakai Google Classroom saja, kemudian saya share kontennya aja, linknya aja gitu Pak, atau saya harus membuat kelas assembler bersama siswa begitu Pak? Baik, saya jawab. Tidak harus. Jadi membuat kelas ini opsional. Cuman ada beberapa hal yang sangat
apa yang jadi sangat praktis gitu kalau misalnya ibu punya kelas di Assembler Edunya. Karena kayak tadi, jadi si konten itu bisa langsung dipublish ini, bisa langsung bikin konten pakai Assembler App atau Assembler Studio, dari Assembler Studio bisa langsung nge-publish ke kelasnya gitu. Jadi nggak manual gitu. Kayak tadi kan manual ya, kayak kita ngebikin dulu, kita cari dulu, kita copy link, terus kita ke classroom, kita paste gitu. Tapi kalau semuanya udah terkumpul di sini, murid-muridnya gitu, udah di dalam kelas, itu bisa sangat ini banget kan, sangat praktis banget gitu. Jadi bikin konten langsung, share langsung ke kelas, ya, itu langsung di satu tempat sih. Tapi ya itu optional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngepost itu di Facebook, di Twitter, atau dimanapun itu bisa gitu. Oh, iya. Jadi di kelas ini siswa juga bisa share konten ya Pak ya? Ya, di kelas ini siswa bisa share konten, dan kontennya ada beberapa jenis. Konten assembler, konten link, konten video, konten file, kayak file doc, XLS gitu ya. Bisa langsung share ke sini gitu. Ya, terima kasih Pak Azbi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Aryati. Bu Aryati, Bunda yang kemarin ya? Iya. Aduh, iya, saya masih ingat soalnya suaranya. Iya. Iya. Makasih Siap. Bu. Iya, sama-sama. Pak, saya mau nanya nih, kalau yang tadi kan yang publish tuh ya, yang kita publishkan itu nanti ketika akan menggunakan akun kita, apakah menjadi masalah atau tidak itu, Pak? Gimana, sorry? Bermasalah kenapa? Ya, ke hak cipta lah gitu. Itu kan yang kita khawatirkan gitu. Ya, biasanya kan kalau kita, gimana Pak? Kalau konten yang ada di Assembler Edu itu semuanya bisa dipakai langsung gitu ya. Bisa diedit-edit, bisa ditambah-tambah gitu. Jadi itu free to use, bisa dipakai secara gratis gitu, silakan. Jadi nah kalau misalnya kontennya buatan original buatan ibu sendiri, itu juga bisa difasilitasi dengan Assembler Studio. Jadi kayak misalnya ibu punya 3D sendiri nih, buatan sendiri gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam Assembler Studio. Nah, misalnya model 3D-nya burung nih, dapat download dari website 3D mana gitu ya, terus dimasukin ke studio, langsung dibuat interactivities-nya, ditambahin informasi dan lain-lain, lalu dipublish. Nah, itu ibu juga bisa ngeset privacy-nya. Jadi mau ini jadi public atau mau jadi private, atau mau hanya yang di kelas saja yang bisa mengakses gitu, itu bisa di set. Jadi privacy policy-nya di tangan si pembuat sih. Oh gitu, iya. Ya. Iya. Aduh Bapak, sepertinya jam di saya ini sudah menunjukkan 14.59. Mungkin mohon maaf sekali lagi bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di room ini, untuk yang sudah mengangkat tangannya, kemudian chat-chatnya yang banyak luar biasa ini Pak. Mohon maaf, berarti harus kita akhiri. Namun sebelumnya, saya persilakan Bapak untuk closing statement terlebih dahulu. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih moderator, terima kasih semuanya yang hadir. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk share lah ya, share ilmu sedikit tentang LMS yang di powered by 3D dan AR lah ya. Mungkin beberapa ada yang ketinggalan atau pengen ngikutin yang lain, itu maaf sekali nggak bisa di sini karena itu bahasanya lumayan dirapatkan gitu ya, dipadetin. Jadi nggak bisa step by step, perlahan banget gitu. Nah, namun kalau misalnya ada yang berminat untuk kita latih secara intensif gitu, kita ada intensif course-nya. Kalau misalnya lumayan banyak, kita buka kelasnya lah ya. Jadi ini linknya saya paste di chat. Silahkan di formulirnya. Jika tertarik, silahkan diisi. Dan
kalau misalnya ada banyak yang mau ikut, nanti kita coba buka kelasnya gitu. Terus mungkin gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau mengenai assembler, jangan sungkan untuk kontak langsung lewat tadi mungkin ya grup assembler yang di Facebook, atau bisa ngontak saya langsung, atau bisa ngontak moderator, atau bisa ngontak website kita assemblerworld.com. Silahkan. Jadi masukannya atau kritiknya, sarannya, kita sangat terbuka sekali gitu untuk bisa. Jadi ya kita buat si assembler ini jauh lebih mudah atau lebih accessible buat semua orang ya. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, Bapak, sebelumnya mohon maaf, bisa meninggalkan nomor handphone mungkin untuk kami semua yang ada di grup ini untuk Ya, boleh. mempermudah. Boleh. Ya, saya ketikin di chat ya. Siap, Pak. Ya, nomor ini. Itu ada nomor WA juga, silahkan kalau misalnya mau nge-WA. Tapi punten kalau misalnya agak telat balasnya, tapi insya Allah saya akan balas semua sih. Di chat ya. Sudah di chat ya, Pak. Terima kasih. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita selesai pada hari ini. Kami haturkan banyak terima kasih untuk ilmunya yang sangat luar biasa, Pak Hasbi. Saya Ninden Sri Sulastri selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga mohon maaf jika pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tidak terjawab hari ini. Kemudian itu sebetulnya yang dijadikan oleh kita supaya penasaran ya Pak Hasbi ya. Lebih karena waktunya nggak cukup. Ya, karena bahasannya luas sekali. Iya, siap. Nanti kata Pak Hasbi tadi bisa dilanjut di grup yang intens lagi ya Pak ya. Ya. Dan juga Ibu Ilisya P. Indrawati sebagai host untuk pertemuan hari ini. Saya haturkan terima kasih untuk perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nenden Sulastri yang telah memandu acara kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kang Hasbi yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di masa pandemi ini, yang memang dituntut kita untuk terus mengembangkan ilmu, terutama di bidang digital. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, tadi memang masih sangat banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya. Tadi sama oleh Pak Hasbi sudah di-share link YouTube Assembler Edu dan bukan YouTube ya Pak ya, Facebook ya, Facebooknya. Iya, Jadi silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui Facebook ya Pak ya. Ya, bisa kopiin lagi linknya ya. Ya, yang ingin penasaran sekali, ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui Facebooknya atau WA seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah membantu acara ini. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbi boleh bertanya nggak Pak Hasbi di luar konten? Oh iya, Pak Didin ya? Iya betul. Ayo Pak Didin ketinggalan. Enggak, saya mantau, saya mengamankan grup WA. Ini banyak pertanyaan.